Halo semuanya, selamat datang di channel saya, masih di seri edukasi saham. Kali ini, saya secara khusus akan mencoba menjelaskan bagaimana sih cara memulai investasi saham. Yuk, simak videonya sampai habis. Oke, pertama-tama, membeli saham itu sangat gampang. Bahkan lebih gampang daripada membeli telur. Beneran, istri saya baru saja kehilangan tukang jual telur langganannya soalnya. Secara ringkas, untuk dapat menjadi investor saham hanya memerlukan 3 langkah saja. 1. Memilih perusahaan sekuritas. 2. Membuka rekening saham. Dan download aplikasi di HP. Voila, Anda sudah siap untuk membeli saham. Nah, sebelum saya jelaskan prosesnya itu, ada baiknya kalau kita familiar dulu dengan cara kerja pasar saham. Sesuai namanya, pasar saham, maka sudah jelas kalau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Istri saya kalau mau membeli telur, maka dia harus ke pasar. Di sana, dia bertemu dengan penjual telur dulu, baru terjadi transaksi. Di pasar tradisional, pembeli dan penjual bertemu langsung. Pasar saham pun prosesnya seperti itu. Namun, yang sedikit berbeda di sini adalah penjual dan pembeli tidak ketemu langsung. Segala proses transaksi jual beli saham dilakukan melalui perantara yang disebut dengan broker. Ya, yang bertindak sebagai broker ini adalah perusahaan sekuritas. Sebagai imbalannya, Anda membayar sejumlah kecil uang kepada broker atas bantuannya memfasilitasi transaksi Anda. Besarnya fee yang ditarik ini bervariasi, beda-beda, namun pada umumnya kecil, antara 0,15% untuk transaksi pembelian dan 0,25% untuk penjualan. Di Indonesia, pasar saham kita namanya Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut juga dengan Indonesia Stock Exchange, biasa disingkat dengan IDX. IDX ini berkedudukan di daerah Sudirman, Jakarta. Di Bursa Efek Indonesia, kita hanya bisa membeli saham perusahaan-perusahaan Indonesia saja. Kita tidak bisa membeli saham Google di IDX. Apabila tertarik untuk membeli saham-saham perusahaan luar negeri, maka Anda harus membeli di bursa saham luar negeri. Dan tentunya juga harus mencari broker yang bisa membantu kita bertransaksi saham di bursa efek luar negeri. Sampai di sini sudah paham ya cara kerja pasar saham? Proses pertama yang harus dilakukan oleh calon investor adalah mencari perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini nantinya yang akan membantu Anda dalam setiap transaksi di bursa saham. Di Indonesia, seperti yang saya lihat di website IDX, terdapat sekitar 40-an perusahaan sekuritas resmi yang berada di bawah pengawasan OJK. Yang harus dipertimbangkan dalam memilih perusahaan sekuritas ini adalah bank yang digunakan untuk rekening saham, besarnya broker fee yang dikenakan, dan besarnya deposit minimal pertama yang diwajibkan. Yang paling penting adalah poin pertama. Lebih enak kalau Anda memilih perusahaan sekuritas yang menggunakan rekening saham yang sama dengan rekening tabungan Anda, biar tidak kena charge biaya transfer. Jadi sebelum mendaftar, pastikan dulu sekuritasnya memakai rekening saham apa ya. Proses kedua adalah membuka rekening saham. Rekening saham ini diperlukan untuk membayar saat kita membeli saham atau untuk menerima uang dari hasil penjualan saham. Nah, di pasar saham, Anda tidak bisa langsung mentransfer uang kepada broker saat mau membeli saham. Kalau kita membeli barang dari Tokopedia, kita bisa kan langsung bayar dari rekening bank yang kita miliki. Di saham tidak seperti itu. Setiap investor harus membuka rekening dana nasabah atau juga disebut rekening dana investor. Fungsi rekening ini sebagai tempat penampungan dana yang khusus digunakan untuk investasi. RDN ini sama saja dengan rekening tabungan, namun tidak ada ATM-nya, sehingga apabila Anda mau mengambil uang dari RDN, harus ditransfer dulu ke rekening tabungan yang Anda miliki. Proses membuka RDN ini gampang sekali, nggak ribet. Semua prosesnya bisa dilakukan secara online. Anda hanya perlu menyiapkan EKTP, NPWP, dan nomor rekening tabungan Anda. Nanti dalam prosesnya, Anda diharuskan mengirim semua persyaratan tadi secara online, termasuk juga akan ada beberapa verifikasi yang juga secara online. Apabila Anda lebih suka mendaftar secara langsung, juga bisa. Tinggal datang saja ke kantor sekuritas terdekat. Setelah registrasi, biasanya pihak sekuritas mengharuskan investor baru untuk menyetor sejumlah dana ke dalam RDN yang baru dibuat. Besarnya deposit ini bervariasi ya. Ada bank yang mewajibkan untuk setor perdana sebesar 3 juta rupiah, namun ada juga yang hanya 100 ribu rupiah. Untuk hal ini, bisa Anda tanyakan secara langsung ke pihak banknya atau cek infonya di internet. Oh ya, uang yang disimpan di RDN ini juga mendapat bunga loh, sama seperti saat Anda menyimpan uang di rekening tabungan. Dan bedanya, di RDN tidak dikenakan biaya admin. Jadi, uang yang Anda simpan di RDN tidak akan menyusut atau berkurang. Biaya yang dikenakan hanya pajak atas bunga yang diterima, yang jumlahnya sangat kecil. Selanjutnya, yang harus dilakukan adalah download aplikasi trading. Mandiri Sekuritas menggunakan aplikasi MOS, BCA Sekuritas aplikasinya BEST, ada juga Stockbit dan iPod.
Fungsi dari aplikasi ini adalah untuk eksekusi jual dan beli saham. Apabila hendak membeli saham, cari saham apa yang mau Anda beli, kemudian pasang harga beli yang mau Anda bayar, terus isi jumlah saham yang mau Anda beli. Di Indonesia, minimal pembelian saham adalah 100 lembar saham atau biasa disebut dengan 1 lot. Kalau semuanya sudah oke, tinggal pencet tombol buy. Pesanan Anda akan diantrikan oleh broker. Apabila terbeli, maka Anda akan menerima notifikasi via email. Selanjutnya, pembayaran akan ditagihkan pada 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Jadi, yakinkan dana tersedia pada hari penagihan ya. Kalau tidak, maka pihak sekuritas akan melakukan for sale alias menjual paksa saham yang telah Anda miliki sebelumnya untuk membayar tagihan baru. Saat menjual saham, prosesnya pun kurang lebih sama. Setelah saham terjual, uang hasil penjualan baru diterima di rekening RDN 2 hari kerja setelah tanggal transaksi penjualan. Uang yang berada di RDN ini hanya dapat digunakan untuk transaksi saham saja ya. Apabila Anda membutuhkan uang tersebut, maka harus melakukan transfer ke rekening tabungan yang Anda daftarkan pada saat pendaftaran dulu itu. Agak ribet sih memang, mungkin sengaja dibikin ribet biar dana untuk investasi tidak gampang Anda ambil untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya, jika Anda sudah bisa berinvestasi, saya sarankan jangan buru-buru pilih saham dulu ya. Saya sarankan Anda untuk belajar dulu, baca-baca dulu, agar paham betul dengan segala potensi profit dan loss dari pasar saham dengan segala dinamikanya. Sebagai langkah awal, Anda mungkin dapat menonton video episode 5 dan 6 di seri edukasi saham ini. Di sana, Anda akan mengetahui bagaimana menemukan perusahaan yang bagus dan aman untuk investasi, serta konsep margin of safety yang akan melindungi Anda dari kerugian di pasar saham. Saya Andromeda Ciptadi, terima kasih telah menonton.